Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu lagi di video saya, Sony Muhammad. Di video kali ini saya mau bahas beberapa tips tentang membeli sepeda second atau sepeda bekas. Jadi option untuk membeli sepeda bekas itu menurut saya bagus banget, karena terutama beberapa tahun terakhir ya. Untuk membeli sepeda baru kan harus inden dulu, nunggu berapa lama, atau stoknya nggak ada yang di toko. Dan yang kedua, harganya lebih murah biasanya. Cuman kebanyakan permasalahannya adalah barangnya kurang bagus atau harganya kurang cocok. Jadi harus lebih hati-hati. Jadi di video kali ini saya share beberapa tips berdasarkan pengalaman saya setelah beberapa kali membeli sepeda second. Oke, tips yang pertama, rata-rata kan teman-teman lihat iklan sepeda second itu di online. Cek dulu pasarannya, jadi jangan kebawa nafsu lihat harga murah, sepedanya bagus, harga murah, jadi too good to be true. Jadi cek dulu harga pasar, bener nggak harga untuk sepeda jenis itu pasarannya sekian. Karena banyak sekali sekarang di luar penipuan-penipuan ya, terutama terus either barangnya fake, palsu, atau malah barangnya nggak ada sebenarnya. Jadi cuman palsu aja, iklan palsu di internet. Nah, jadi memang sebaiknya sebelum teman-teman melakukan transaksi atau even ngirim uang DP, harus lihat dulu dan datang lihat, cek barangnya, lihat fisiknya. Ini saya kasih contoh sepeda saya, ini Pinarello Dogma F8 yang saya beli tahun 2015. Nah, nanti kita akan walk through apa-apa aja yang harus dicek, cek fisik ya, untuk melihat kondisi sepedanya secara langsung. Either itu nanti bisa untuk jadi pengurang harga, dan juga supaya teman-teman yakin gitu bahwa barang yang mau dibeli itu kualitasnya masih bagus. Nah, tips yang kedua, langsung kita cek fisik ya. Pertama adalah ukuran. Jadi misalnya teman-teman sudah biasa dengan satu merek sepeda ukuran tertentu, harus tetap cek ukuran sepeda dengan tipe yang baru. Kan kadang-kadang geometri tiap merek itu beda-beda. Dan ini sekali lagi jangan nafsu ya. Jadi meskipun kelihatannya barangnya sudah bagus, ukurannya misalnya nggak cocok atau beda sedikit, dipaksain beli, mending nggak usah. Karena sepeda itu harus nyaman. Karena untuk sepedaan jarak jauh, kalau nggak nyaman pasti badan sakit semua. Nah, tips yang ketiga selanjutnya yaitu ngecek apa pernah sepeda ini kecelakaan, karena itu penting banget ya, terutama kalau sepedanya karbon. Nah, cara paling gampang untuk ngecek adalah lihat di sampingnya. Jadi misalnya kayak gini nih, ada di handlebar kayak gini contohnya, ini memang pernah jatuh sepeda ini. Terus cek paling gampang lainnya, lihat di RD, ini ada kayak gini-ginian. Nah, ini emang kosmetik aja sih, maksudnya bukan hal yang signifikan, tapi membuktikan bahwa sepeda ini pernah jatuh. Yang lebih signifikan lagi, kalau misalnya ngaruh ke frame, cara ngeceknya adalah kita putar sepedanya ya, handlebarnya, terus lihat intersection atau pertemuan antara si handlebar dengan si frame. Karena biasanya kalau kena benturan keras terus handlebarnya gini, nah kalau ada lecet di sini atau ada crack, berarti itu ada pernah kecelakaan yang cukup keras gitu. Jadi nggak cuma jatuh doang, tapi bener-bener ada impact yang besar antara handlebar dengan frame. Tips selanjutnya untuk ngecek sepeda ini sudah berapa lama dipakai. Maksudnya bisa aja sepeda ini umurnya lama tapi jarang dipakai. Nah, kita mau ngecek sudah seberapa jauh lah sepeda ini dipakai, terus berapa sering dipakai. Ada beberapa cara ngeceknya. Yang pertama, kalau misalnya dia rim brake kayak ini contohnya, biasanya kita langsung lihat ke si remnya ini ya. Jadi udah aus apa belum ampas remnya ini. Terus lihat si piringannya wheel set. Kalau dia sudah agak cekung pasti kelihatan, berarti dia udah sering kepake. Nah, kalau ini contohnya kasus ini, lihat nih ada debu-debu antara ban dengan pelek. Nah, ini berarti sepeda ini jarang dipakai. Maksudnya jarang dipakai
Kalau ini memang saya jarang dipakai keluar, jadi cuman saya pakai di dalam indoor. Jadi debu-debu kayak gini yang membuktikan kalau misalnya sepeda ini jarang dipakai keluar ya. Hal lain yang bisa dicek untuk tahu kalau seberapa sering sepeda ini sudah lama atau sudah sering dipakai adalah kendornya si rantai. Jadi sebenarnya ada alat ya, ada toolsnya untuk mengukur seberapa kendor rantai ini. Itu sebenarnya urusan gampang. Kalau misalnya emang kendor banget ya tinggal diganti. Tapi ya balik lagi, itu bisa jadi pengurang harga atau kalau kita mau nawar. Terus gigi-gigi si chainring. Nah kayak gini nih. Ini kan sudah tumpul ya. Berarti buktinya bahwa ini sudah lama dipakai. Karena emang saya beli tahun 2015. Jadi sudah 7 tahun ini. Belum pernah diganti chainringnya. Hal terakhir yang kalau mau ngecek sudah seberapa jauh sepeda ini dipakai, bar tape udah pasti. Nah kayak saya ini contohnya, jadi udah ngelupas, ini masih original punya Pinarello. Jadi udah kelihatan kalau sering dipakai sepedanya. Hal lain yang harus dicek kalau mau beli sepeda bekas itu adalah bearing ya. Jadi di sepeda ada beberapa bearing atau laker kalau misalnya orang Indonesia bilangnya. Satu di sini. Cara ngeceknya itu ditahan si framenya, terus si ininya digoyang-goyangin. Nah, kalau misalnya ininya goyang, berarti bearing yang di sini itu bermasalah, harus diganti. Terus yang kedua, yang di sini ya, BB ini ya, yang di di chainring. Sama kayak gitu. Cara ngetesnya, pedalnya dipegang kiri kanan, terus digeser kiri kanan gini. Horizontal. Kalau misalnya dia oplok ceritanya, apa bahasa Jawanya oplok gitu ya, itu berarti bearingnya ada bermasalah, harus dicek. Bearing terakhir yang dicek adalah yang di ban belakang ini ya. Jadi cara ngeceknya juga sama. Jadi pegang framenya, terus kita goyang-goyang bannya. Kalau dia geser berarti ada bermasalah dengan bearing di ban. Terakhir kita mau ngecek bannya ya. Jadi bannya itu sudah true atau belum. True itu maksudnya kalau misalnya kita goes, dia muternya lurus atau goyang-goyang gini. Jadi cara ngeceknya gampang, tinggal diputer aja bannya, terus lihat geserannya ban ini dengan rem. Jadi kalau misalnya dia goyang-goyang, pasti dia akan nyentuh si remnya ini. Nah, untuk tips yang terakhir, sepedanya harus coba. Ya, ini paling gampang sih. Tapi nyobanya juga kadang-kadang teman-teman kan cuman sedikit aja sebentar. Jadi kalau bisa ya emang misalnya agak tanjakan dicoba sedikit, turunan coba sedikit. Karena memang baru ada permasalahan baru keluar biasanya di tanjakan atau di turunan. Yang jelas sih harus dirasain feel-nya sepeda itu, settingannya. Jadi segitu dulu video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.